Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sahrul Hidayat, Guru Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan SMK Negeri 1 Sumbawa Besar. Setiap tahunnya, ribuan lulusan SMK siap memasuki dunia kerja. Namun, berdasarkan data BPS tahun 2024, lulusan SMK masih menyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia, bahkan mencapai 8,62%. Kompetensi yang diajarkan di kelas belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan real dunia usaha. Di Kabupaten Sumbawa sendiri, tantangan semakin berat. Keterbatasan lapangan kerja industri menuntut sebuah perubahan pada SMK. Kami butuh sebuah wadah nyata yang bisa mengubah pola pikir murid-murid kami, dari pencari kerja menjadi lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Sebagai guru SMK, tantangan terbesar saya bukan mencari modal, tapi bagaimana SMK dapat membekali muridnya tidak hanya untuk mencari pekerjaan, tapi juga menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Tantangan ini menjadi tekad. Kami memutuskan untuk mengubah ruangan kosong jadi laboratorium transformatif. Sebuah tempat di mana ide-ide bersemi, keberanian diasah, dan impian bisnis mulai diwujudkan. Inilah Garasi Entrepreneur, sebuah program revolusioner yang dirancang khusus untuk membekali mindset wirausaha, menyiapkan keterampilan untuk bekerja, serta membekali pengetahuan untuk melanjutkan. Melalui program Garasi Entrepreneur, SMK Negeri 1 Sumbawa Besar mencoba mengatasi tantangan kurangnya sarana dan metode pengajaran konvensional diatasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam berbasis mindset entrepreneur. Di Garasi Entrepreneur ini, murid-murid dilatih untuk melihat potensi bisnis di sekitar mereka, mulai dari masalah yang kecil hingga kebutuhan pasar yang belum terjamah. Dalam program ini, murid akan belajar bagaimana mengelola bisnis dari nol, mulai dari riset pasar, perencanaan produksi, hingga strategi pemasaran digital. Semua melalui praktek nyata dan bimbingan guru kewirausahaan dan guru konsentrasi kalian. Salah satu produk generasi entrepreneur adalah digital printing. Digital printing ini hadir dari kebutuhan nyata sekolah, mulai dari print tugas, fotokopi bahan ajar, hingga sabun baju kelas, ekstrakurikuler, dan masih banyak lainnya. Dulu, kami berpikir promosi itu cuma buat toko-toko besar. Tapi, sejak kami buka layanan digital printing, servis dan penukaran lampu rusak, kami sadar kalau mau dikenal, ya harus dipromosi, dan tempat paling ramai yaitu di dunia digital. Di ruang praktik ini, kami tidak hanya memperbaiki lampu rusak, kami juga sedang membangun usaha dari nol. Berawal dari keresahan kami melihat banyak lampu LED mati dibuang begitu saja, lahirlah proyek Plantera, langkah nyata terangi dan rawat bumi. Kami ingin melihat limbah bukan sebagai masalah, tapi sebagai peluang. Dengan keterampilan teknik dan sedikit inovasi, kami menyulap lampu mati jadi lampu menyala, hemat energi, ramah lingkungan, dan tentu layak dijual. Kami juga punya layanan unik, tukar lampu mati dengan lampu menyala. Lewat program ini, kami mengajak masyarakat untuk tidak membuang limbah lampunya begitu saja. Cukup tukarkan lampu rusak dan dapatkan lampu LED menyala dengan harga murah, lebih hemat dan pastinya bantu kurangi limbah. Plantera jadi tempat kami belajar jadi wirausaha muda, mulai dari merancang layanan, hitung harga produksi, sampai belajar bangun kepercayaan pelanggan. Semua kami jalani dengan semangat SMK Bisa. Ternyata, dari limbah yang terlihat tak berguna, bisa lahir produk bernilai dan bergaransi.
Sejauh ini belum ada layanan serupa di daerah kami sehingga ini bisa jadi peluang usaha baru. Bukan cuma buat kami, tapi juga untuk masyarakat, UMKM, bahkan wirausaha di desa-desa. Bagi kami, kewirausahaan bukan soal besar atau kecilnya usaha, tapi soal keberanian untuk memulai. Dan kami memilih memulainya dari limbah. Program ini telah mengubah tantangan menjadi kekuatan besar. Dalam kurun waktu 2 bulan, murid berhasil mengumpulkan omset sekitar 3 juta rupiah dengan nilai keuntungan bersih sekitar 1.800.000 rupiah dari total penjualan semua unit. Yang jauh lebih penting, mereka menjadi agen perubahan sosial. Melalui unit perbaikan Lantera, mereka menyelamatkan lebih dari 400 unit limbah lampu dari proses pengumpulan. Untuk menguji dan mengasah kemampuan murid-murid, kami mengikut sertakan mereka dalam kegiatan lomba-lomba. Di tahun 2025 ini, tim Garasi Entrepreneur berhasil menjadi finalis di lomba AHMBS yang diselenggarakan oleh PT Astra pada kategori lingkungan. Dan terbaik 3 di ASEAN Social Impact Challenge yang diselenggarakan oleh Sociopreneur Indonesia. Pengakuan ini membuktikan bahwa ternyata mentalitas entrepreneur mereka sudah mulai tumbuh. Dan saya menyadari pentingnya sebagai guru untuk terus meningkatkan kompetensi agar dapat dengan mudah menemukan potensi tersembunyi dari murid. Oleh karena itu, saya sangat aktif mengikuti berbagai program-program peningkatan diri. Dan pada tahun ini, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa pelatihan guru dari Sociopreneur ID, mengikuti seleksi pandu literasi digital, serta menjadi Duta Literasi Keuangan dari program CSR VIP Group tahun 2025. Mengambil tema literasi keuangan. Salah satu indikator keberhasilan transformasi ini, saya juga mendapatkan apresiasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui kegiatan apresiasi karya vokasi untuk negeri. Garasi Entrepreneur ini bisa menjadi praktik baik untuk sekolah lain. Tinggal disesuaikan dengan masalah dan potensi unik di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, sekolah lain di daerah pertanian bisa membuat unit sayuran hidroponik. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ini sangat inovatif dan fleksibel, serta dapat diterapkan secara luas. Garasi Entrepreneur bukan sekedar program sekolah. Ini adalah model percontohan bagi pendidikan vokasi Indonesia. Sebuah kontribusi nyata dan kolaborasi guru dalam memperkuat fondasi pendidikan berkualitas menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Guru, GTK hebat, Indonesia kuat.